warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prakarya kelas 9B akan menjelaskan materi tentang kerajinan berbasis media campuran yang beranggotakan Saya Nela Putuna. saya Naura Nadila, Saya Saskia Sari. Apa sih kerajinan berbasis media campuran itu? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan dengan bahan buatan. Dapat pula terdiri dari beberapa bahan alam dan buatan. Beberapa alasan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Terlihat modern dan dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip-prinsip perubahan pada pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 1. Penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan, misalnya terkikis, berkarat, dan lain-lain. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, baik bahan homogen atau heterogen. Bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, bahan alam dengan bahan buatan. 3. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya ada yang meleleh. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonis. Teknik pembuatan kerja berbasis media campuran. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi bentuk produk kerajinan berbasis media campuran stilasi. Dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pesan eksplisit pada produk harus jelas sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias, dan pesan implisit pun harus diperhatikan. Pesan informatif atau prestis. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk penyederhanaan bentuk harus disiapkan berbentuk gambar ataupun bentuk langsung. Diperhatikan penghematan bahan. 2. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen, baik merubah fungsi asalnya maupun fungsinya tidak berubah. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, batu akik, manik-manik, dan batu cadas. Batu permata yang paling diminati adalah yang berkristal, berlian, zamrud, rubi, dan safir. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung. Biasanya batu-batu ini dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. 2. Logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Perak adalah yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati karena berbagai bentuk penampilan. Ini adalah contoh produk dari paduan bahan dasar logam. 3. Plastik. Plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun, botol plastik yang paling sering digunakan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena memiliki permukaan yang cukup keras, juga diminati karena mudah dibentuk. Berikut adalah hasil produk dari paduan bahan dasar plastik. 4. Kayu. Kayu juga banyak jenisnya, seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk.
Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar kayu. 5. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar keramik. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.